Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai apa itu devosi kepada Bunda Maria. Devosi menurut Santo Fransiskus dari Sales adalah kesigapan dan kegairahan hidup rohani yang melaluinya kasih bekerja di dalam kita ataupun kita di dalamnya dengan cinta dan kesiapsiagaan, dan seperti hanya kasih memimpin kita untuk menaati dan memenuhi semua perintah Tuhan, maka devosi memimpin kita untuk menaati semua itu dengan segera dan tekun. Maka devosi tidak hanya membuat kita aktif, bersedia dan tekun dalam melaksanakan perintah Tuhan, tetapi terlebih lagi devosi mendorong kita untuk melakukan semua perbuatan baik dengan penuh semangat dan kasih, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak diharuskan tetapi hanya dianjurkan ataupun disarankan. Dengan demikian, devosi merupakan ungkapan kasih untuk memenuhi semua perintah Tuhan. Jika Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita murid-murid yang dikasihinya untuk menerima ibunya Bunda Maria sebagai ibu, maka sudah selayaknya kita menghormati Bunda Maria sebagai ibu rohani kita. Namun demikian, penghormatan kepada Bunda Maria tidak dapat disamakan dengan penghormatan kita kepada Tuhan. Gereja Katolik membedakan antara penyembahan dan penghormatan berdasarkan ajaran Santo Agustinus. Yang pertama, latria atau penyembahan, worship or adoration, yang hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, dulia atau penghormatan atau veneration, yang ditujukan kepada para orang kudus termasuk Bunda Maria. Kadang kepada Maria disebut hyperdulia, penghormatan kepada benda tertentu yang melambangkan Allah ataupun para kudus dan Maria, contohnya yaitu salib atau crucifix, patung Bunda Maria, patung Santa dan Santo, dan lain-lain. Penghormatan ini kadang disebut sebagai dulia atau relatif. Kata latria dan dulia ini memang tidak secara eksplisit tertera di dalam kitab suci, tetapi kita dapat melihat penerapannya dengan jelas. Yang pertama, penyembahan atau latria nyata pada perintah pertama dalam ke-10 perintah Allah, yaitu untuk menyembah Allah saja dan jangan ada Allah lain yang disembah selain Dia, dalam Keluaran 20 ayat 1-6. Kedua, penghormatan atau dulia nyata pada penghormatan para saudara Yusuf kepada Yusuf dalam Kejadian 42 ayat 6, dan Yusuf yang sujud sampai ke tanah menghormati ayahnya Yakub dalam Kejadian 48 ayat 12. Penghormatan atau dulia relatif ini misalnya saat Musa membuat ular dari tembaga yang dipasangkannya di sebuah tiang, dan siapa yang memandang patung ular itu akan tetap hidup walaupun telah dipagut ular dalam Bilangan 21 ayat 8-9. Ular yang ditinggikan di tiang ini menjadi gambaran akan Yesus Kristus yang juga akan ditinggikan di kayu salib. Lihat Yohanes bab 3 ayat 14. Penghormatan dulia atau relatif lainnya yang dicatat dalam kitab suci adalah ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabut perjanjian dengan membuat patung malaikat atau kerub untuk diletakkan di atas tutupnya, di mana di dalamnya diletakkan roti mana, tongkat Harun, dan kedua loh batu 10 perintah Allah. Tabut perjanjian ini kemudian menyertai bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Nabi Yosua. Kitab Yosua mencatat bahwa Yosua bersama-sama para tua-tua sujud ke tanah menghormati tabut Tuhan. Tentu tabut itu bukan Tuhan, dan tentu yang dihormati bukan apa yang nampak, yaitu kotak dengan patung malaikat atau kerub di atasnya, tetapi adalah Allah yang dilambangkannya. Yosua dan para tua-tua Yahudi pada saat itu tidak menyembah berhala. Allah tidak menghukum mereka karena sujud di depan tabut itu. Sebaliknya, Allah menerima ungkapan tobat mereka dan menyatakan kehendaknya atas apa yang harus mereka perbuat terhadap akan yang melanggar perintahnya. Maka penghormatan yang diberikan kepada seseorang karena keistimewaannya tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Penghormatan macam ini diberikan juga dalam kejuaraan-kejuaraan seperti dalam Olimpiade, Academy Award,
atau juga dalam sekolah-sekolah yang menghargai murid-murid yang berprestasi. Terhadap Bunda Maria, penghormatan kita menjadi istimewa karena tak ada seorang pun dalam sejarah manusia yang mempunyai peran seperti Bunda Maria dalam rencana keselamatan Allah, yaitu sebagai bunda yang melahirkan putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Dengan keistimewaannya ini, Maria layak menerima penghormatan istimewa yang disebut sebagai hyperdulia. Selanjutnya terdapat perbedaan cara penyembahan latria dan penghormatan dulia. Penyembahan tertinggi latria ini diwujudkan dalam perayaan Ekaristi, yaitu doa gereja yang disampaikan dalam nama Kristus kepada Allah Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Penghormatan dulia kepada Maria dinyatakan misalnya dalam doa-doa rosario, novena, nyanyian, baik sebagai doa pribadi ataupun kelompok. Sedangkan penghormatan dulia relatif terlihat jika umat Katolik berlutut saat berdoa di depan patung Yesus dan patung Bunda Maria, karena yang dihormati bukan patungnya, tetapi pribadi yang diwakilkannya, yaitu Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Demikian pembahasan mengenai devosi kepada Bunda Maria. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.